untuk anak-anak ibu. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Pagi ini kita akan belajar KD33, yaitu menganalisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Jadi judul kita untuk pagi hari ini tentang inflasi. Tujuan kita mempelajari inflasi, satu, supaya anak didik ibu nanti selesai pelajaran ini dapat menjelaskan pengertian inflasi. Yang kedua, supaya anak didik ibu dapat menganalisis penyebab terjadinya inflasi. Tiga, supaya anak didik ibu dapat menjelaskan jenis-jenis inflasi. Oke. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Ya. Jadi kalau misalnya pada saat Lebaran terjadi kenaikan harga-harga, itu kan hanya sesaat. Ini bukan dikatakan inflasi. Inflasi itu apabila kenaikan harga secara umum, baik di Lubuk Pakam, baik di Kota Medan, Siantar, ataupun di Pulau Jawa, mengalami kenaikan harga secara terus-menerus. Itulah inflasi. Oke, jadi penyebab inflasi yang pertama, penyebab inflasi itu ada tiga. Satu, kenaikan permintaan. Dua, kenaikan biaya produksi. Tiga, jumlah uang yang tersedia bertambah. Oke. Kalau dikatakan inflasi terjadi karena permintaan naik, ingat hukum permintaan. Jika penawaran barang tetap, ya, di sini inflasi yang pertama, jika dikatakan kenaikan permintaan. Oke, kita ingat hukum permintaan. Jika penawaran banyak, ibu ulangi, jika penawaran tetap, permintaan, ya, permintaan banyak, maka penyebab inflasi yang pertama yaitu kenaikan permintaan. Jadi pada saat ini harus kita ingat hukum permintaan dan hukum penawaran. Jika permintaan banyak, penawaran sedikit, maka harga akan naik. Atau jika penawaran tetap, permintaan banyak, maka harga barang-barang secara umum akan naik. Maka inilah yang dikatakan kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik, maka harga-harga barang yang diproduksikan akan naik. Contohnya misalnya, harga BBM, bahan bakar minyak naik, otomatis mengakibatkan harga barang juga naik. Ya, bahan baku naik, maka biaya produksi naik. Kemudian, jika misalnya karyawan menuntut kenaikan upah tenaga kerja, maka ini juga akan menaikkan biaya produksi sehingga akan terjadi inflasi. Yang ketiga, jumlah uang yang tersedia bertambah. Pertambahan uang di sini adalah pertambahan uang yang secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus yang mengakibatkan nilai uang, ya. Di sini kalau jumlah uang bertambah terus-menerus, maka nilai uang turun. Oke, nilai uang sama dengan daya beli uang. Oke, ini turun. Maka ya, harga barang naik,
harga barang secara umum naik, maka itulah penyebabnya inflasi. Oke, jadi inilah nak penyebab inflasi. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami. Jenis inflasi. 1. Menurut tingkat keparahannya, inflasi itu terbagi menjadi 4. Inflasi ringan. Inflasi ringan ini belum mengganggu perekonomian karena kenaikan harga masih di sekitar 0 sampai 10%. 2. Inflasi sedang. Ini belum berbahaya karena kenaikan harga barang-barang masih sekitar 10 sampai 30%. Dan yang ketiga, inflasi berat atau C, inflasi berat. Inflasi berat ini sudah mengganggu tingkat perekonomian karena di mana perekonomian itu sudah menurun, kegiatan perekonomian sudah menurun akibat banyak terjadi misalnya PHK, kenaikan harga di sekitar 30 sampai 100%. Lalu yang D, hiperinflasi. Kenaikan harga di atas 100%, maka ini sudah mengganggu perekonomian. Yang kedua, menurut sumbernya. Menurut sumbernya, inflasi ada 2, inflasi dari dalam. Inflasi dari dalam, inflasi yang terjadi karena di dalam negeri, misalnya akibat bencana alam, terjadi banjir sehingga gagal panen, ini menyebabkan harga beras naik secara terus-menerus, semua barang-barang hasil pertanian naik, maka ini dikatakan inflasi. Yang B atau 2, inflasi dari luar negeri. Jika harga-harga barang impor dari luar negeri naik, maka kenaikan harga dari luar negeri masuk ke Indonesia, maka harga-harga barang-barang impor di Indonesia naik, ini juga dikatakan adalah inflasi. Yang ketiga, menurut faktor penyebab inflasi, yang ketiga menurut faktor penyebabnya, ini ada 2 nak. A, kenaikan permintaan atau dikatakan demand inflation. Jadi ini penyebabnya kalau permintaan masyarakat, permintaan pemerintah, permintaan misalnya produsen untuk barang-barang ekspor semuanya mengalami kenaikan, sehingga terjadilah inflasi. Yang kedua atau B, kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik atau ini disebabkan juga cost inflation. Ini disebabkan karena biaya-biaya produksi naik, ya. Contohnya misalnya bahan bakar minyak naik. Pemerintah menginstruksikan bahwa harga BBM naik, maka biaya produksinya naik. Lalu penyebabnya lagi biaya produksi, misalnya bahan-bahan baku langka. Kalau langka bahan bakunya atau sedikit jumlahnya, maka harga bahan baku naik. Kemudian juga biaya produksi menjadi naik. Lalu yang berikut, akibat tuntutan para tenaga kerja, misalnya mengadakan demonstrasi, menuntut gaji naik, maka biaya produksi naik. Sehingga harga penawaran barang di pasar itu naik, inilah yang dikatakan inflasi. Atas perhatian dari anak-anak ibu ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup nak, buat catatanmu, maka selamat pagi.